bicara adalah Yesus Kristus. Mendasari renungan kita lihat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Kita akan baca secara bersama-sama karena hanya satu ayat. Mari menghormati firman, kita bangkit berdiri semua. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan singkat ini saya beri sebuah tema, hidup yang terpelihara dengan tidak bercacat. Banyak kita hidup tetapi tidak terpelihara. Banyak kita hidup tetapi penuh cacat celah. Banyak kita hidup tetapi tidak mencerminkan daripada hidup itu sendiri. Oleh karena itu, perlu kita belajar secara bersama-sama secara singkat di hari ini bahwa hidup kita harus terpelihara sempurna dengan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apa yang terpelihara? Bapak Ibu, ada 3 bagian penting dalam hidup ini. Ya. Karena ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh. Ya. Ada perjalanan bangsa Israel dari Mesir, tanah Kanakta itu padang gurun, dan tanah perjanjian. Nuh membangun Batra itu 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Musa juga membangun kemah. Ada 3 bagian. Halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Dalam perjanjian baru Yesus menyinggung ada 30, 60, dan 100. Dan hari ini ada 3 komponen penting dalam diri kita. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kenapa ini penting? Masalah sekarang ini adalah banyak gereja-gereja, gedungnya megah, tetapi di dalamnya hanya beberapa orang. Habis miliaran membangun gedung, tetapi manusianya hanya segelintir orang. Ada apa? Mungkin karena faktor COVID juga bisa. Tapi ada sesuatu yang harus kita pahami bersama. Bahwa manusia ini ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Apa yang dialami oleh tubuh berdampak kepada jiwa. Apa yang dialami oleh jiwa berdampak kepada roh, yaitu hati kita. Hari ini secara singkat kita akan belajar bersama. Tuhan memulai dari roh. Dikatakan di sini bahwa roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan memulai dari roh, baru jiwa, baru tubuh. Manusia memulai dari tubuh, jiwa, baru yang paling terakhir adalah roh. Di situ masalahnya. Masalahnya manusia mulai membangun apa yang dari tubuh dulu. Memperindah tubuh, mempercantik tubuh, memperlambat penuaan kulit, dengan olahraga, dengan vitamin, dengan apapun. Supaya tubuh nampak cantik, nampak bodinya aduhai begitu kan.
badannya atletis, dengan dia olahraga yang rutin dan sebagainya. Tetapi lama-kelamaan tubuh itu juga bermasalah. Baru berdampak kepada jiwa. Baru yang terakhir manusia bicara tentang roh. Tapi Tuhan tidak hari ini dia bekerja memulai dari roh. Tuhan tidak berhubungan langsung kepada tubuh dan jiwa dulu. Area kerjanya Tuhan dimulai dari roh. Sekarang pertanyaannya, kenapa memulainya dari roh? Kejadian 1 ayat yang ke-6 berkata, 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu terjadi di dalam alam roh. Tetapi diturunkan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Pada waktu itu Allah menjadikan manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam bahasa Inggris itu bukan makhluk yang hidup, tetapi jiwa yang hidup. Tadi di alam roh diturunkan dalam tubuh yang terbatas ini dan memiliki yang namanya jiwa yang hidup. Berarti hidup yang ada di dalam diri Adam itu adalah hidupnya Allah itu sendiri. Karena Allah itu roh, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh itu dengan akal kita. Dengan tubuh kita. Tidak bisa. Allah yang roh harus kita temui juga dengan roh. Maka dikatakan bahwa Allah memulai dari roh. Roh itu punya area kerja di mana? Area kerja roh adalah di hati kita. Bapak Ibu, kalau dipukul, badan sakit, betul? Kalau diejek, mana yang terganggu? Jiwa. Dan itu berdampak kepada roh. Jadi Tuhan memulai dari roh manusia. Dan roh ini yang harus dipulihkan, dikembalikan. Kenapa harus dipulihkan dan dikembalikan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Pak Gembala boleh turun dari mimbar kah? Karena saya agak kaku kalau hanya di mimbar terus begitu. Bapak Ibu, Tuhan itu roh. Amin. Dan kita tidak bisa ketemu Tuhan yang adalah roh itu dengan akal kita. Tuhan yang adalah roh tidak bisa kita jangkau dengan jiwa kita. Berarti harus roh ketemu dengan roh. Bagaimana caranya? Roh itu punya area kerja di dalam hati kita. Yeskel 34 berkata demikian. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Jadi Tuhan ingin bahwa kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Kenapa? Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal yang ke-3, dia makan apa? Buah apel? Buah mangga? Buah durian? Yang dia makan adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di mana letak pengetahuan itu? Letak pengetahuan itu adalah di mind kita, pikiran kita, di jiwa kita. Tapi sebelum menjangkau kepada jiwa, Tuhan ingin memulihkan roh dulu, hati dulu. Kenapa? Waktu kejatuhan manusia, apa yang terjadi? Roh manusia yang awalnya komunikasi baik dengan Tuhan menjadi menjauh. Kenapa? Semua manusia dikatakan telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tidak ada cara lain. Upah dosa adalah maut.
Kenapa terjadi kejatuhan? Ingat, Hawa jalan sendiri. Halo? Makanya mama-mama nggak usah sering jalan sendiri. Anak-anak gadis nggak usah jalan sendiri. Apalagi kalau jalannya tidak permisi dengan orang tua. Istri jalan tidak permisi dengan suami. Mungkin waktu Hawa jalan itu dia tidak permisi dengan Adam. Dia jalan sendiri saja. Waktu dia jalan sendiri maka dia tergoda. Ya, nggak usah suka jalan sendiri. Gampang tergoda kalau jalan sendiri. Waktu Hawa jalan sendiri, iblis menampakkan diri dalam bentuk ular. Bukankah Tuhan berfirman semua ini jangan kalian makan? Iblis itu membalikkan fakta. Sekali lagi, pekerjaan iblis itu membalikkan fakta. Tuhan bilang semua pohon buah-buah itu boleh dimakan, hanya di tengah yang tidak boleh. Tapi iblis membalikkan, oh tidak. Tuhan itu hanya, bahasa Papua bilang, tipu saja itu. Coba kau makan. Dosa dimulai pertama jalan sendiri, mata melihat, hati tertarik, tangan mengambil, makan, diberi kepada Adam, dan apa yang terjadi? Manusia hilang kemuliaan itu. Akibatnya waktu Tuhan datang ke Taman Eden itu, Tuhan bilang, Adam, di manakah engkau? Adam bersembunyi. Karena apa? Kemuliaan itu sudah hilang dalam diri manusia. Sehingga akibat daripada dosa itu apa yang terjadi? Manusia mulai saling menyalahkan. Adam, kenapa kau makan buah itu? Adam bilang, Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, dia yang kasih. Tuhan tanya lagi kepada perempuan, kenapa kau makan? Tuhan, ular itu yang memperdaya saya. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, dosa mengakibatkan manusia mulai saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau bahasa gaulnya itu mulai cari kambing hitamnya. Oh, gara-gara dia. Oh, kalau bukan dia, tidak akan begini. Mulai menyalahkan orang lain. Dosa mengakibatkan manusia saling menyalahkan. Dan dosa juga ada akibatnya, ada sanksinya. Tuhan berfirman kepada Adam, dengan bersusah engkau bekerja, berkeringat, mencari rezeki, sampai engkau mati kembali menjadi debu. Perempuan berkata kepada ular, kepada perempuan itu, dengan bersusah payah engkau akan melahirkan. Satu teman kita dari Kalimantan juga baru melahirkan berapa minggu yang lalu. Sudah 2 hari di rumah sakit, tidak keluar-keluar begitu kan. Sekarang kan dokter kan main belah-belah saja. Biar gampang, belah saja begitu. Padahal dampaknya perlu berapa bulan bisa sembuh, bahkan mungkin beberapa tahun. Itulah dampak toh. Tapi satu yang kadang kita lupa. Ada hukuman untuk ular. Apa hukumannya? Kejadian 3 ayat 14. Berfirmanlah Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan perutmu yang kau menjalar, debu dan tanah akan kau makan seumur hidupmu. Halo? Siapa itu debu? Ular makan apa? Kakak, ular makan apa? Ular makan tikus,
makan kodok, makan ayam, makan babi, bahkan bisa jadi makan manusia. Tidak ada ular makan debu. Tapi Kejadian 3:14 bilang, makanan ular itu adalah debu seumur hidup ular itu. Ular, gambaran daripada iblis. Debu tanah siapa? Kejadian 2 ayat 7 tadi. Debu dan tanah adalah manusia. Berarti kesimpulannya, makanan iblis adalah manusia. Baru dengarkah kakak? Pertanyaannya, apa yang dia makan? Kan itu. Makanan ular itu adalah debu. Apa itu debu? Debu itu yang dibilang Galatia pasal yang kelima, ayat 19 sampai 20. Yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging. Jadi makanan ular itu adalah perbuatan-perbuatan daging manusia. Apa itu perbuatan daging? Nanti baca sendiri Galatia 5 ayat 19, 20 itu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, persinahan, kenajisan, pesta pora, penyembahan berhala, dan sebagainya di situ. Itulah makanan ular itu. Jadi kenapa kekristenan terus naik turun, top down terus, kadang naik, kadang turun. Mungkin sudah MC, sudah mimpin pujian, sudah singer, kok jatuh bangun terus. Ada apa? Jangankan sekelas WL, sekelas singer, sekelas hamba Tuhan terkenal aja masih kadang jatuh. Ada apa? Karena debu itu masih melekat. Makanya hari ini Tuhan ingin memulihkan bagian yang pertama itu adalah roh manusia. Kenapa roh perlu dipulihkan? Karena roh itu kaitannya dengan hati manusia. Di dalam Yeremia berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Waktu Samuel memilih raja, Tuhan bilang, Samuel, manusia melihat apa yang ada di depan, tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Halo? Ini sudah menikah semua? Belum? Jangan coba lihat luarnya dulu. Karena yang luar itu banyak menipu. Banyak kamuflasenya. Waktu pacaran sih baik-baik saja. Dia menampilkan yang baik-baik saja. Waktu tersentuh batu, aduh sayang sakitkah? Coba kalau mau menikah. Bisa jarak berapa meter antara suami istri. Apalagi kalau sudah angka 10. Tahu angka 10? Laki-lakinya badannya agak biasa, tapi istrinya sudah kayak angka O begitu. Itu angka 10 toh. Saya menikah, istri itu waktu menikah beratnya 52. Tiba-tiba saya menikah punya anak. Tuhan Yesus. Sudah naik jadi 82 kilo. Haleluya. Kadang-kadang kita bisa merubah manusia. Toh? Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah di dalam. Makanya istilah menikah. Menikah itu begini. Menikah itu adalah berbagi kebahagiaan. Engkau berbahagia dulu,
Miliki dulu cinta itu, miliki dulu kasih itu, miliki dulu kasih sayang itu, maka engkau akan bisa berbagi dengan pasanganmu. Engkau tidak akan bisa berbahagia kalau engkau sendiri tidak berbahagia. Berbahagia dulu, barulah menikah itu adalah berbagi kebahagiaan. Maka sekalipun sudah angka 10 yang berjalan, tetap bergandengan tangan. Bukan laki-laki jalan 10 meter ke depan, metua 10 meter tinggal di belakang. Nanti kalau orang tanya itu siapa? Oh itu siapa? Tante. Bahaya begitu. Makanya Tuhan ingin memulai merubahnya dari dalam. Amin. Waktu Yesus ditanya oleh para ahli Taurat, Tuhan, hukum apa yang paling utama dari seluruh hukum Taurat? Yesus bilang apa di Matius 22 ayat 36, 37 sampai 39? Dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kembali lagi, Tuhan ingin melihat adalah hati. Roh yang kerja itu mulainya dari hati. Yang Tuhan lihat isi dalamnya, bukan luarnya. Makanya Yesus menegur orang-orang Yahudi di dalam Matius pasal yang ke-15. Dia bilang apa? Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa itu memuliakan aku dengan bibir mulutnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Banyak orang beribadah, tapi dia badan di sini, dia pikiran di dapur. Tahu di dapur? Oh tadi saya kompor tadi mati kah belum? Lagi mimpin pujian di sini salah-salah nyanyi mikir, oh tadi listrik tadi bunyi tit-tit begitu kah? Dia badan di sini, dia hati tidak tahu di mana. Dia badan di sini, dia pikiran tidak tahu di mana. Jadi yang Tuhan lihat adalah kembali lagi hati. Kenapa hati? Karena hati itu adalah tempat Tuhan memulai pekerjaannya. Yang bicara tentang roh tadi. Cuma kadang-kadang hati kita bisa positif, bisa negatif. Betul? Hati yang negatif apa? Sakit hati, patah hati, luka hati, remuk hati, tinggi hati, apa lagi? Yang negatifnya, banyak toh. Sakit hati, tinggi hati, patah hati, luka hati, remuk hati. Apa lagi? Tapi hati yang sama juga bisa positif. Baik hati, murah hati, lembut hati, rendah hati, hati yang sama. Kenapa itu terjadi? Karena manusia sudah turun derajatnya. Awalnya tadi diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Akibat dosa, manusia salah sasarannya. Dosa itu diambil dari kata hamartia. Hamartia itu artinya salah sasaran, bukan pada tempatnya. Contoh, saya kasih contoh biar kalian ingat, mungkin jarang orang lakukan. Ini sepatu untuk di mana? Di kaki toh. Tapi kalau saya simpan di atas kepala, dia tempat atau bukan? Bukan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang bukan pada tempatnya. Amin. Dosa itu salah sasaran. Manusia dijadikan serupa segambar dengan Tuhan, memiliki sifat-sifat Tuhan, diganti dengan sifat-sifat yang lain.
bukan pada tempatnya. Makanya Tuhan ingin memulihkan bagian yang utama adalah roh manusia. Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam apa? Di dalam roh dan kebenaran. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, 17, 18 berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Tuhan adalah roh, roh itu ada dalam diri kita, berarti kemerdekaan ada dong. Kebebasan ada dong. Tapi masalahnya, kita jatuh bangun terus di dalam dosa. Jatuh bangun terus di dalam pelanggaran akan Tuhan. Tidak usahlah bicara soal 10 perintah Allah yang 10 itu. Hal-hal yang kecil saja. Kadang-kadang kita tidak taat. Ya. Di tempat kami di Sorpus itu, saya kebetulan tinggalnya di Sorpus. Di samping Lantamal Angkatan Laut itu. Ya. Kita seundang jam 9 ibadah, datangnya jam 10. Saya bilang, saya tanya kawan-kawan, di sini banyak pam karet kah? Yo, banyak di sini pam karet. Jadi, kami orang Kalimantan mau yang tanam karet. Masa di sini yang banyak karetnya begitu? Produksi karet terbesar itu di Kalimantan. Tetapi pam karetnya ada di Papua begitu toh. Ya jangan tersinggung yang pam karet ya. Maksudnya apa? Kalau Tuhan datang jam 9, kita datang jam 10. Lewat toh? Tidak baku ketemu toh? 10 perempuan itu ada 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana itu dia pelita ada minyaknya, dia berjaga-jaga. Mempelai datang, dia so siap. Tapi yang 5 itu tidak siap, dia telat. Dia telat 5 menit kali ya. Maka waktu mempelai datang lewat dia. Ya makanya mari kita, kalau kita so sepakat jam 10, setengah 10 kita sepakat sudah. Betul? Tuhan ingin mengubahnya dari dalam. Ya. Jadi roh, Allah yang adalah roh, dia bekerja dalam roh manusia. Caranya gimana? Kita harus lahir baru. Itu waktu Yesus bertemu dengan Nikodemus. Nikodemus, kau harus lahir kembali. Kalau kau tidak lahir kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Disinggung lagi ayat yang kelima di Yohanes pasal 3 itu. Kalau engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk bisa masuk kerajaan Allah harus lahir dari air dan roh. Artinya apa? Kita harus lahir jadi manusia baru. Hati kita diperbaharui. Roh yang berdaulat bertata bekerja di dalam. Maka dikatakan ayat selanjutnya dalam Yohanes pasal 6, apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Yakobus pasal 4 ayat 5 berkata demikian. Kita kalau buka satu-satu terlalu panjang. Roh yang ditempatkan Allah di dalam dirimu, diingininya dengan cemburu. Ternyata Tuhan cemburu juga. Siapa di sini punya cowok, punya cewek, kalau dia punya cowok jalan dengan cewek lain, marahkah tidak? Marah. Padahal dia tidak salah, dia salah lihat kah? Padahal dia jalan, dia po adek begitu. Habis itu sudah marah-marah, 1 minggu tidak dibalas, dia po WA, dia po telepon. Baru penasaran yang laki-laki itu, kenapa kau marah? Kau jalan dengan siapa? Kemarin itu kah? Itu saya po ade, kuliah di Jogja baru datang kemarin, jadi saya bawa jalan-jalan. Sudah marah toh? Begitu. Jadi Tuhan ingin mengubahnya. Tuhan menempatkan rohnya dalam dirimu, diingininya dengan cemburu. Tuhan titip rohnya dalam dirimu. Tuhan titip dalam diri kita semua.
Makanya orang mati dikatakan bahwa roh kembali kepada Allah. Tuhan yang punya. Karena itu selagi ada dalam diri kita, hargai itu. Karena Tuhan itu cemburu. Tuhan tidak mau diduakan. Amin. Ikut Tuhan, ikut yang lain lagi. Ikut Tuhan, ikut yang lain lagi. Memang dalam dunia ini kan, di dalam dunia ada dua jalan. Itu betul sudah. Ya. Tapi kita harus pilih jalan yang sempit. Karena jalan yang lebar itu dia ujung menuju maut. Jadi bagian yang pertama, Tuhan ingin memulihkan roh kita. Jadi yang terpelihara yang pertama adalah roh. Bagaimana caranya? Allah yang harus menguasai hati kita, diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Kedua, yang terpelihara adalah jiwa. Apa itu jiwa? Dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, ada kemauan. Masalah manusia kebanyakan adalah masalah jiwa. 75% manusia sakit itu akibat pikiran dari jiwa. Betul toh? Makanya ada rumah sakit jiwa. Ada dokter jiwa. Apalagi nih kemarin yang pilek ini banyak orang stres. Habis 3 miliar, habis 2 miliar, 1 miliar tak terpilih. Siu. Coba kalau bantu fakir miskin 1 miliar itu diingat orang seumur hidup. Ini habis 1 sampai 3 miliar hanya untuk pilkada, tidak terpilih lagi. Tidak duduk, terduduk dia toh. Ujung-ujungnya apa? Stres. Pergi ke rumah sakit jiwa. Kebetulan saya kurang lebih 10 tahun saya nangani orang stres. Jadi saya kerjasama dengan teman-teman dokter jiwa. Aduh, banyak caleg juga. Kenapa? Masalah jiwa. Kenapa kejadian 2 tadi? Manusia memiliki jiwa yang hidup. Mereka makan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Itu di mana? Di jiwa. Jiwa kita kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Sekarang bagaimana caranya supaya jiwa ini dipulihkan oleh Tuhan? Karena masalah manusia adalah masalah kebanyakan di jiwa. Dimulai pertama dari pikiran. Kalau kita ada alat deteksi pikiran di sini, mungkin bisa jadi 50% pikiran kita tidak di sini. Kalau kita punya detektor untuk mengetes kita pikiran. Tapi yang tahu kan hanya kita dengan Tuhan toh. Duduk di sini, pikiranmu kemana-mana. Betul? Apalagi yang lagi putus cinta begitu, waduh. Sudah ditagih orang bank belum bayar lagi, aduh. Banyaklah. Yang belum bayar mas kawin lagi. Karena di Papua ini kan harus bayar mas kawin toh. Mahal-mahal lagi bayar mas kawinnya. Tergantung dia pendidikan lagi, betulkah? Kalau pendidikan SMP dia mas kawin beda. SMA beda lagi. S1 beda lagi. Oh, saya bilang itu bukan adat. Yang adat itu sesuai. Kalau 10 ya 10 sudah. Ya kebetulan ya puji Tuhan saya adik-adik itu kami 9 bersaudara rata-rata sarjana begitu kan. Walaupun kita orang kampung. Saya orang kampung juga. Ya kampung saya dikelilingi gunung begitu. Ya saya punya adik ada 3 orang itu rata-rata sarjana. Malah ada 2 sarjananya. Menikah adatnya sama dengan saya kakak. Tidak ada bedanya. Walaupun sarjananya ada 2 begitu. Sama saja, karena adat toh. Ya, jadi Tuhan ingin pulihkan yang kedua adalah jiwa. Pertama dimulai dari pikiran kita. Bagaimana caranya? Kolose pasal 3 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah apa yang baik, yang benar dan yang suci. Berarti Tuhan ingin melakukan perubahan yang kedua. Selain roh adalah jiwa kita, dalam jiwa ada pikiran. Makanya bertobat itu diambil dari kata metanoia.
perubahan pikiran. Banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi pikirannya belum berubah. Tuhan mau pikiran ini dirubah. Yang kedua, dalam pikiran itu, dalam jiwa itu ada perasaan. Bapak Ibu, ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki lebih mengedepankan logik, berpikir. Tapi perempuan lebih mengedepankan apa? Perasaan. WA tidak dibalas saja sudah aneh-aneh dia perasaan. Betul toh? Ditelepon tidak diangkat saja sudah perasaannya aneh-aneh. Jangankan masih pacaran, kita sudah menikah juga sama. Kadang-kadang saya punya mertua juga ngomong, "Papa ini kemana sih? Masa dari tadi telepon tidak ada?" Saya bilang saya HP tadi ngedrop, baru dicas. Pikiran so aneh-aneh toh. Itulah manusia. Perempuan mengedepankan perasaan. Tapi laki-laki mengedepankan logika. Makanya kalau perempuan itu marah dengan laki-laki, dia bilang begini, "Dasar laki-laki tak punya perasaan. Dasar laki-laki tak ngerti perasaan kita." Apalagi mama-mama. Dari pagi saya masak, belanja, ngurus anak, nyuci, semua rumah saya beres. Pulang ke rumah tidak mau makan lagi. Tak ngerti perasaan kita. Dasar laki-laki tak ngerti perasaan wanita. Begitu tuh. Laki-laki lain lagi. Dasar perempuan tak punya otak katanya. Begitukah? Kenapa? Laki-laki mengedepankan logikanya. Perempuan mengedepankan perasaannya. Ya. Baru yang ketiga apa? Dalam jiwa itu ada kehendak, ada kemauan. Nona-nona dari rumah, mama-mama so catat belanja ini. Indomie, beras, bumbu. Tapi datang ke supermarket, diskon 50%. Berubah itu semua. Betul ke tidak? Berubah. Yang tadi mau beli beras berubah karena ada diskon 50%. Kita termakan dengan bahasa diskon. Padahal mereka sudah naikkan 100%, mereka diturunkan jadi 50%. Sama saja. Tapi kita sudah termakan dengan diskon. Jadi dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Ini juga Tuhan mau pulihkan. Raja Daud berkata demikian dalam Mazmur 42. "Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam diriku? Pujilah Tuhan." Mazmur 103 juga berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Siapa yang mengatakan itu? Rohnya. Rohnya berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Manusia masalahnya adalah jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9 berkata demikian, "Tujuan imanmu ialah keselamatan jiwamu." Yang Tuhan inginkan adalah jiwa kita diselamatkan. Tadi roh, baru yang kedua jiwa. Targetnya adalah jiwa kita juga terselamatkan. Apa yang terselamatkan? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita terselamatkan. Bagian yang ketiga, tubuh. Semua punya tubuh toh? Tidak ada yang apa tuh? Kesper kah? Kesper kah itu? Yang melayang-layang itu? Tidak pernah nonton kah? Apa dia nama? Kasper kah? Manusia yang terbang-terbang yang tidak pakai baju itu begitu. Tembus pandang semua. Kasper ya. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dan tubuh ini, Tuhan berkata apa? Debu ini kembali kepada debu. Tetapi dalam bagian lain Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-12,
persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam tubuhmu. Ayat 20. Kamu telah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Tuhan mau bukan hanya roh, bukan hanya jiwa, tapi bagian ketiga adalah tubuh kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana cara diselamatkan oleh Tuhan? Area kerja Tuhan sekali lagi. Tuhan mulai dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita ini berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi. Tubuh kita ini memiliki yang disebut dengan 5 panca indera. Mendengar, meraba, mengecap, apalagi itu? Merasa, mencium, itulah tubuh ini. Ya. Di dalam tubuh yang sehat menurut bahasa orang tuh, di dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang kuat. Jadi tubuh juga perlu dijaga. Siapa bilang tidak? Jadi mama-mama tidak salah pergi ke salon. Tidak salah. Supaya apa? Kok cantik di depan kok itu petua. Jangan waktu itu suami tidak ada di rumah baru kok cantik-cantik. Kok cantik untuk siapa begitu toh? Kok cantik untuk suami. Amin. Jadi tidak salah pergi ke salon, bagus. Tidak salah merawat diri, bagus. Tapi kau lakukan itu untuk kopo suami, kopo anak. Yang belum punya suami, kopo cowok begitu toh. Biar dia tidak berpaling begitu. Jadi tidak salah cantik. Tapi Tuhan mau tubuh kita ini juga dimerdekakan oleh Tuhan. Dibebaskan oleh Tuhan. Dari apa? Dari banyak macam. Supaya apa? Diganti dengan tubuh kemuliaan. Yesus waktu dia mati diberikan tubuh kemuliaan. Dia tiba-tiba ada di tengah-tengah murid-muridnya. Dibilang, damai sejahtera ada di tengah-tengahmu. Baik. Sekarang bagaimana caranya supaya roh, jiwa, dan tubuh ini terpelihara? Yang pertama, dalam ayat ini, Allah adalah Allah yang damai sejahtera. Yang pertama, harus ketemu Allah yang damai dulu. Amin. Supaya terpelihara yang pertama, kita harus ketemu dengan sumbernya dulu. Sumbernya adalah Allah itu. Dikatakan semoga Allah damai sejahtera. Pertama Allah itu damai. Berarti ketemu dengan Tuhan, ada damai di dalam. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Tak ada damai di luar Bapak Ibu. Saya pernah melakukan survei begini. Pas seminar keluarga. Saya tanya ada 5 laki-laki. Saya bilang begini. Kau penghasilan berapa? 500.000 Pak Pendeta. Cukupkah? Waduh mana cukup. Ketemu lagi yang kedua gajinya sekitar 3 juta. Cukupkah? Aduh mana cukup. Ketemu lagi yang ketiga yang 5 sampai 10 juta. Cukupkah? Waduh mana cukup katanya. Ketemu yang keempat juga 20 sampai 30. Tidak cukup juga. Ketemu yang kelima penghasilan 50 sampai 100 juta. Tidak cukup juga. Aduh. Berarti masalahnya bukan seberapa. Makanya doa Bapak kami bilang apa? Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup itu relatif. Cukup menyekolahkan anak, cukup bayar cicilan di bank. Ya toh? Pokoknya cukup itu relatif toh. Tuhan tidak kasih lebih tapi dia cukup. Kuncinya apa? Cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Saya 23 tahun jadi guru. Ya, jadi guru dan dosen. 2022 Tuhan bicara tinggalkan itu. Saya tinggalkan. Saya tinggalkan di posisi yang lagi enak-enaknya.
Saya lagi menjabat kepala sekolah sudah 6 tahun. Jadi pagi saya mengajar di SMK, wakil kepala sekolah. Siang sampai sore saya di SMP, saya kepala sekolahnya. Lagi di puncak-puncaknya Tuhan bilang, tinggalkan. Wah, saya bilang Tuhan saya tinggalkan terus, ini siapa anak ini mau kuliah. Duit dari mana? Tapi kalau Tuhan yang bicara, Tuhan yang bertanggung jawab. Waktu saya ke Papua 2022, kita ada organisasi terpilih jadi pimpinan organisasi. Saya bilang, Tuhan, kau tanggung jawab siapa anak? Apa yang terjadi? Anak lulus SMA, tes, dapat beasiswa. Saya bilang, Tuhan, itu kau cara. Padahal kalau masuk karena kampus lumayan favorit itu 14 sampai dengan 18 juta. Saya bilang, Tuhan dari mana? Saya sudah berhenti kerja. Terus saya juga sudah kena tipu juga orang Jakarta gara-gara proyek begitu toh. Habis 150 juta melayang begitu saja. Kita mau lapor orang tidak tahu kemana. Ya, maka hati-hati dengan orang pusat itu, aduh, hati-hati sudah. Mereka tawarkan ini, tawarkan itu, melayang 150 juta. Bilang ada proyek Pak, kerjasama ID dengan PUPR. Pergi ke Jakarta. Semua lengkap proposalnya, lengkap surat menyurat surat tugasnya. Pergi ke ID, Ikatan Dokter Indonesia. Pak, ini tidak ada kerjasama ini. Memang orang ini dulu pernah di sini. Pergi lagi kita ke Kementerian PUPR. Oh, yang namanya ini tidak ada. Kita mau lari kemana? Melayang 150 juta. Wah, begitu sudah hidup ini. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita habis dulu, supaya kita hanya berharap kepada Tuhan. Bukan berharap kepada apa yang kita punya. Bukan berharap kepada uang kita. Kepada kekuasaan kita, kepada jabatan, kepada apapun. Jabatan itu kalau jadi bupati paling 10 tahun. Jadi gubernur paling 10 tahun. Jadi presiden paling 10 tahun. Habis itu jadi masyarakat biasa. Jadi pegawai negeri 58-60 tahun pensiun. Saya tinggalkan. Saya sudah pegawai P3K. Saya tinggalkan. Lumayan tuh sampai usia 60 tahun kan. Sertifikasi guru saya tinggalkan. Orang cari-cari. Tapi Tuhan bilang tinggalkan. Kenapa? Hidup ini milik Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Ya. Karena itu, langkah yang kedua, bagaimana supaya roh jiwa ini terpelihara? Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang menguduskan. Kata menguduskan itu artinya memisahkan, mengkhususkan bagi Tuhan. Jadi gereja itu adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Jadi supaya hidup kita ini terpelihara, baik roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan seimbang, dengan tidak bercacat. Yang pertama tadi, ketemu dengan sumbernya. Allah adalah sumber damai sejahtera. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, dia bilang apa di Yohanes pasal 4? Kalau kau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Karena air itu akan menjadi mata air yang terus mengalir sampai hidup yang kekal. Sumbernya di dalam. Yang kedua, kita harus siap dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Gereja adalah orang yang dipisahkan dari dunia ini. Memang kita ada dalam dunia, tapi kita bukan dikuasai oleh dunia. Memang kita cinta uang, dikatakan uang adalah akar kejahatan, betul. Tapi tidak ada uang juga, akar kejahatan juga. Jadi intinya kembali kepada kita. Jadi pagi hari ini mungkin agak panjang, tapi intinya adalah Tuhan mau kita ini terpelihara sempurna, roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Caranya apa? Ketemu dengan Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Yang kedua, kita harus siap dikuduskan oleh Tuhan. Yang berikut terakhir, roh kita punya kebutuhan. Kebutuhannya adalah hal-hal yang rohani. Firman, doa, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jiwa kita juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa kebutuhan jiwa? Dikasihi,
diterima, dipuji, disayangi, itu adalah kebutuhan jiwa. Maka sekali kita bapak-bapak puji kita istri kalau lagi masak, "Ma, masakanmu enak sekali." Walaupun kurang garam begitu, tapi tidak usah ngomong di depan dia. Ibu-ibu biasa dipuji suami kah? Jangan nanti puji orang lain. Puji ke pemetua begitu toh. Karena manusia itu membutuhkan pujian. Itulah kebutuhan jiwa. Menangis kebutuhan jiwa, tertawa kebutuhan jiwa. Saya 32 tahun dalam pelayanan, sudah puluhan orang yang kita makamkan. Saya bilang, kalau kau mau menangis, menangis saja sepuasnya. Karena habis kau menangis, ada beban yang lepas. Kalau kau ada masalah, menangis sepuasnya. Jangan kau pendam, nanti kau stres. Ujung-ujungnya sakit asma. Kenapa? Menyimpan stres. Jadi kalau ada masalah, cerita dengan Pak Gembala. Jangan diam-diam. Karena diam-diam itu jadi penyakit. Maka orang sakit asma, sakit mah itu salah satunya karena ada stres. Persoalan yang tidak terselesaikan begitu. Jadi ceritakan. Dengan kita cerita, kita lepas. Jangan cerita di luar. Cerita di luar nanti diberikan solusi di luar. Berbagai orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang kesukaannya adalah firman. Artinya apa? Ada masalah, lari ke rumah Tuhan. Jangan larinya di luar. Ya. Jadi jiwa punya kebutuhan, yang berikut tubuh juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan tubuh? Tentu 4 sehat 5 sempurna makanan. Yang berikut adalah olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Tapi mau kita pelihara bagaimana juga tubuh ini pasti akan berakhir. Makanya kita harus siapkan tubuh yang baru. Pujian berkata, ku tak membawa apapun saat ku datang ke dunia ini. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Wariskan hal yang baik untuk anak-anak, untuk keturunan kita. Saya sudah bilang anak-anak, saya bilang, nak, saya berhenti kerja. Saya tidak wariskan warisan apapun. Tapi wariskan nama Tuhan kepada anak-anak. Wariskan iman kepada anak-anak. Kalau itu kita wariskan, dimanapun mereka berada, mereka tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tapi kalau wariskan harta berapa miliar pun habis. Bahkan orang bisa baku bunuh gara-gara warisan. Saya punya warisan tanah, saya punya adik-adik jual. Kalian jual sudah. Saya tidak perlu itu. Walaupun mereka tidak izin, mau marah-marah juga, tapi sudah dijual ya sudah, jual sudah toh. Saya tidak hidup karena itu. Hidup dari Tuhan. Amin. Makanya waktu berhenti kerja, terus Bapak pegaji dari mana? BCA. Apa tuh BCA apa? Bank Sentral Allah. Haleluya. Jadi gaji hamba Tuhan itu dari BCA, bukan Bank Sentral Asia, Bank Sentral Allah. Dia punya serinya sudah unlimited begitu, tidak terbatas. Tapi untuk dapat itu tidak mudah, harus lewat salib. Satu kesaksian singkat, saya pakai ojek. Bapak-bapak itu sudah usia. Bapak, kenapa kok ojek seusia? Di rumah tidak ada beras. Terus bayar ojek berapa? 10. Saya kasih 50. Bapak, kok banyak? Tidak. Pas dia mau berangkat lagi, sini tunggu dulu. Tadi Bapak tidak ada beras toh? Saya kasih lagi 5 kilo. Saya tambah lagi 100.000 yang tinggal 100 di dompet saya. Tadi lagu pertama kan, ujilah aku Tuhan toh. Tinggal 100 saya kasih. Baru saya kasih, anak saya telepon. Pak, besok terakhir bayar untuk praktek 1 juta. Yesus. Tinggal 100 tadi sudah saya kasih orang itu. Dia bilang, Tuhan kau lakukan sesuatu. Tidak sampai jam 11 malam, ada yang telepon. Pak, ada nomor rekening kah? Ada. Kirim kah? Berapa dikirim Bapak Ibu? Pas 1 juta. Saya menangis di hadapan Tuhan. Ya. Makanya jangan takut lakukan sesuatu untuk Tuhan.
Ujilah aku, kata Tuhan. Karena waktu Israel itu keluar dari Mesir, tujuan mereka beribadah. Awalnya dibilang hanya laki-laki boleh, perempuan, anak-anak tidak. Tapi Musa berkata, tidak, kami beribadah, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan seluruh harta benda kami. Artinya apa? Kita beribadah kepada Tuhan, bukan hanya diri kita, seluruh harta benda kita juga ikut beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Itu milik Tuhan yang dititipkan kepada dirimu.